Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Nah, kali ini kita bahas tentang fitrah manusia ya, sebagai sebuah serial lecture ya, singkat saja soal kecenderungan atau fitrah manusia. Nah, kali ini agak spesial karena saya mengambil video ini dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ini tempatnya kedai buku kawan saya, kawan kuliah lah. Kedai buku kawan kuliah. Nama kedainya Pujangga Baru. Ya, Pak Yazmi ya? Betul, Pujangga Baru. Pujangga Baru ya. Pujangga Baru ini daerah Petaling Jaya. Ayo Pak Azmi. Nah, Pujangga Baru. Samping sebelah sini, samping sebelah. Di mana daerahnya nih? Di Ayo, daerah masuk. Mana? Di mana? Di Negeri Selangor. Negeri Selangor. Petaling Jaya Selangor. Petaling Jaya, Old Town. Sebelah Kuala Lumpur je dekat. Sebelah Kuala Lumpur Old Town. Oh, jadi diambil dari ini. Asal usul Pujangga Baru. Coba asal usulnya ini buku ini, Pujangga Baru. Pujangga Baru dengan Amir Hamzah. Amir Hamzah. Sebab itu kami punya logo ada gambar muka Amir Hamzah. Kenapa Pujangga Baru? Kerana kami mahu menghidupkan semula apa yang dibawa oleh Amir Hamzah dahulu. Kalam-kalam dia bersifat kerohanian. Okey. Buku-buku lama yang cuba dihidupkan di kedai lah. Kalau tengok kedai ni banyak buku lama sebenarnya. Buku lama tentang alam Melayu banyak. Oke, terima kasih. Oke. Nah, jadi itu intermezzo. Kalau ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan mau wisata literasi, bisa datang ke kedai Pujangga Baru. Kawan saya bisa menghubungi saya, oke? Itu sebagai pengantar. Nah, kita masuk ke bahasan kita kali ini, neurofilosofi tentang fitrah manusia, oke? Nah, jadi apa itu fitrah, gitu kan? Tapi sekali lagi, ini bukan tafsir, ini bukan kajian agama, tapi ini perspektif sains dan filsafat. Kita sekedar sharing aja, knowledge sharing tentang sains dan filsafat, bagaimana memotret fitrah manusia dalam perspektif neurofilosofi. Nah, apa itu fitrah? Jadi ada banyak definisi soal fitrah, tapi saya mau ambil dua yang otoritatif. Yang pertama itu fitrah juga diartikan sebagai agama atau din. Yang kedua, keadaan fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Oke. Jadi fitrah dalam konteks ini kita mengarah ke din. Nah, menarik karena din ini oleh salah satu pemikir besar Malaysia, karena kita lagi di Malaysia, walaupun beliau asalnya juga Indonesia, Bogor, Jawa Barat, itu Syekh Naqib Al-Atas. Nah, dalam bukunya Etika dan Moral sebagai fondasi agama itu, din salah satunya diterjemahkan dengan pemaknaan natural tendency atau natural inclination. Bahasa ringkasnya kecenderungan alamiah. Jadi fitrah itu mengacu pada kecenderungan alamiah. Jadi satu state position di mana manusia sebagai makhluk memiliki kecenderungan yang bersifat nature, alamiah. Nah, kalau nature ini karena dia alamiah, maka dalam banyak hal itu berkaitan dengan dimensi dari biologis atau biological structure yang sifatnya deterministik. Nah, jadi fitrah ini determinan. Nah, deterministik, dia embodied, dia innate, dia kalau dalam itu kayak di sesuatu yang sudah diinstal dan diprint dalam struktur berpikir manusia, dalam struktur mental manusia. Struktur mental, bukan struktur berpikir manusia. Struktur mental manusia. Nah, dalam tradisi filosofi
dunia natural dalam konteks biological perspektif, kalau kita masuk ke tradisi peripatetik, maka ini berkaitan dengan dua fungsi utama, yaitu vitality dan survivability. Jadi kondisi vital, hidup, dan survive. Jadi fitrah itu mengacu pada dua konteks ini, hidup dan survive, dan itulah agama, itulah Islam. Karena dalam Islam itu yang mengatur soal ini, bagaimana hidup secara benar, bagaimana untuk hidup, dan bagaimana untuk survive sebagai makhluk Tuhan di muka bumi. Nah, karena dia berkaitan dengan dimensi-dimensi yang sifatnya natural, maka fitrah manusia ini bersifat deterministik. Itu kata kunci pertama soal fitrah manusia. Dia bersifat determinan, artinya di luar kehendak sadar manusia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, terutama untuk mendiskusikan bagaimana fitrah itu dikaitkan dengan kesadaran manusia. Tidak, justru sebaliknya. Fitrah itu adalah dimensi mental manusia atau dimensi biological manusia yang berkaitan dengan kecenderungan alamiah, di mana dimensi ini bersifat deterministik dalam artian tidak bisa dikendalikan atau dikontrol dengan alam sadar manusia. Artinya dia terberi given. Jadi bukan satu hal yang dicapai lewat aktivitas berpikir atau aktivitas belajar, lewat pengalaman dan lain sebagainya, bukan. Tapi fitrah ini given, dia terberi, terberi. Makanya bersifat deterministik. Yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, vitality, vital, fungsi hidup, karena untuk beragama kita harus hidup dulu. Agama itu hanya ada bagi orang-orang yang hidup. Dan dua, survive, melanjutkan kehidupan. Nah, jadi hidup itu aktualisasinya dalam bentuk survivability, melanjutkan kehidupan. Nah, dalam survivability ada dua aspek yang penting. Pertama, tentu saja nutrisi. Ini vitality ya. Vitality dan survivability. Pertama, nutrisi. Makan, hidup itu harus makan. Kedua, reproduksi. Hidup itu untuk survive, maka satu generasi atau satu spesies bisa survive kalau dia ada kelanjutan generasi. Kelanjutan generasi ini ya lewat reproduksi, karena disinilah transfer genetik itu berlangsung dari orang tua kepada anak, dari pendahulu ke generasi selanjutnya. Apakah sampai itu? Tidak. Ternyata untuk survivability maka berkaitan dengan sensasi terutama dengan organ indera, dan aksi ini berkaitan dengan kapasitas lokomosi atau motion, gerak, aktivitas gerak ya. Jadi fitrah ini berkaitan dengan 4 hal itu, yaitu yang pertama soal nutrisi, yang kedua reproduksi, yang ketiga sensasi, dunia sensasi, organ indrawi, yang keempat soal aksi atau movement atau gerakan aksi. Nah, jadi fitrah kita bicara dalam dimensi ini. Jadi fitrah tidak relasinya dalam konteks kesadaran manusia, itu tidak. Karena kesadaran manusia itu diraih lewat aktivitas yang sadar, lewat pengalaman, lewat proses pembelajaran, permenungan dan lain sebagainya. Dan itu suatu hal yang tidak given, tapi satu hal yang harus kita upayakan. Makanya memang dalam hidup, apalagi kita yang beragama Islam ini, ada satu momen di mana kita kembali ke fitrah, yaitu apa? Idul Fitri. Cara kembali ke fitrah adalah dengan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini adalah satu latihan atau satu ritual yang mau menegaskan bahwa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fitrah manusia itu bisa kita kaitkan dengan ketentuan-ketentuan selama puasa. Nah, sehingga untuk bisa fitrah maka kita puasa. Jadi soal fitrah itu dia natural tendency, natural inclination, atau dia kecenderungan yang sifatnya alamiah yang berkaitan dengan hidup
yang berkaitan dengan untuk hidup itu dia harus makan, untuk bisa melangsungkan kehidupan dia harus bereproduksi, dan supaya dia bisa survive dia harus bisa sensasi, dalam konteks ini interaksi dengan alam sekitar, dan kemudian dia juga bisa bergerak, movement. Jadi itu. Jadi bukan dalam wilayah yang sifatnya kognisi, dalam wilayah yang sifatnya interpretasi, itu bukan, tidak. Apalagi dengan wilayah rasionalitas akal, tidak. Akal itu bukan fitrah manusia. Kesadaran itu bukan fitrah manusia. Tapi sebaliknya, bahwa dimensi-dimensi yang berkaitan dengan fitrah manusia itu justru berkaitan dengan jiwa hewan, jiwa tumbuhan, dan jiwa hewan. Itu kalau dalam tradisi filsafat peripatetik. Jadi fitrah itu kita berkaitan dengan bagaimana jiwa tumbuhan dan jiwa hewan dalam struktur berpikir manusia, dalam dunia mental manusia. Nah, maka kalau kita mau tahu fitrah kita, maka kita lihatlah itu kehidupan tumbuhan dan hewan. Apa itu gerak fitrah? Gerak berdasarkan ketentuan. Jadi total submitted terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat ilahiyah atau divine law, itu fitrah. Karena tumbuhan itu dia bergerak berdasarkan ketetapan yang sudah terinstal dalam jiwa tumbuhan. Demikian juga dengan hewan. Hewan itu hanya bergerak 100% total submitted terhadap perilaku-perilaku atau kecenderungan-kecenderungan yang sudah diinstal dalam jiwa hewan. Nah, manusia karena dia lebih kompleks dari tumbuhan dan hewan, maka ada dimensi lain yang kita sebut sebagai bagian dari jiwa rasional yang berkaitan dengan akal. Nah, dalam beberapa pembahasan atau diskusi tentang fitrah manusia itu terjadi kesalahan penafsiran atau kesalahan interpretasi ketika fitrah manusia justru dikaitkan dengan dunia rasional dan akal pikirannya. Fitrah itu tidak berkaitan dengan itu. Fitrah manusia karena dia natural tendensi, kecenderungan yang bersifat tetap alamiah yang sifatnya determinan, maka fitrah itu adalah seluruh kapasitas atau daya mental atau daya jiwa yang hanya berkaitan dengan jiwa tumbuhan dan jiwa hewan. Nah, makanya kalau fitrah itu agama dan agama itu mengharuskan keteraturan, keharmonisan, ketaatan, maka tumbuhan dan hewan adalah makhluk yang paling taat pada ketetapan-ketetapan ilahiyah. Karena baik tumbuhan maupun hewan tidak pernah melakukan tindakan yang sifatnya menyimpang dari kecenderungan-kecenderungan ilahiyah itu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau mau tahu fitrah kita sebagai makhluk, ya kita lihat perilaku hidup dari tumbuhan dan perilaku hidup dari hewan. Karena itulah batasan kita. Makanya jangan pernah bermimpi kita akan menemukan kekacauan atau chaos dalam dunia tumbuhan dan dunia hewan. Karena hewan dan tumbuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tumbuhan dan hewan selalu hidup dalam batasan-batasan yang sifatnya natural. Dan dalam tradisi peripatetik Islam, natural ini adalah memiliki dimensi transendental yang sifatnya ilahiyah. Jadi dunia natural Islam itu adalah dunia yang sifatnya transendental yang sifatnya ketuhanan atau ilahiyah. Beda dengan dunia natural dalam perspektif sains modern, bahwa fisik itu adalah materi yang sepenuhnya terbebas dari dimensi-dimensi yang sifatnya imateri. Bahwa materi punya mekanisme fisiknya sendiri. Nah, itu disitulah letak bedanya. Jadi sekali lagi, itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Ini sudah lebih dari 10 menit, harusnya 10 menit. Jadi fitrah itu adalah agama, fitrah itu adalah Islam. Islam itu dalam konteks total submitted to divine law, atau penyerahan diri total terhadap hukum-hukum yang sifatnya ilahiyah. Nah, yang bisa kita lihat, bisa kita jumpai dalam dunia yang berkaitan dengan dimensi jiwa tumbuhan dan dimensi jiwa hewan. Jadi fitrah itu batasannya jiwa yang berkaitan dengan jiwa tumbuhan dan jiwa hewan, bukan jiwa rasional yang berkaitan dengan akal manusia. Oke? Jadi jiwa fitrah tidak ada kaitannya dengan
kesadaran manusia sebagai makhluk dalam konteks rasionalitas, memilih A atau B, praktis itu, tapi justru adalah satu dorongan, satu potensi, satu tendensi, kecenderungan yang secara struktur biological structure, dia ini berkaitan erat dengan struktur-struktur yang berkaitan dengan jiwa tumbuhan dan jiwa hewan dalam dunia mental manusia. Jadi fitrah manusia adalah tumbuhan dan hewan itu sendiri. Jadi kalau kita mau tahu soal bagaimana fitrah kita, bagaimana seharusnya kita bersikap, pandai-pandailah mengamati alam sekitar, terutama yang berkaitan dengan perilaku tumbuhan dan perilaku hewan. Mungkin ini hikmah dibalik Tuhan menurunkan Adam ke bumi, karena di sorga itu Adam melakukan perbuatan yang melewati batas atau melampaui batas. Maka masuk akal, bisa diterima secara rasional dan kesadaran yang penuh 100% ketika Tuhan perintahkan, "Hai Adam, kamu turun dulu ke bumi, terus kamu amati itu makhluk di bumi, ada tumbuhan dan ada hewan. Itulah fitrah kamu." Jadi fitrah itu konteksnya hanya masuk akal, hanya implementatif ketika kita bicara tentang manusia di dunia. Jadi untuk bisa kembali ke fitrah, ayo lihat perilaku dari dunia tumbuhan dan dunia hewan. Apa itu? Bahwa dunia tumbuhan dan dunia hewan tidak pernah melampaui batas. Dalam artian mereka hidup dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Tuhan lewat mekanisme yang kita sebut sebagai hukum-hukum ilahiyah. Terima kasih, saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.